ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa barik wa sallim asma'in amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, jamaah tafaqquh fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita selalu manjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita kembali, bangkitkan kita kembali, dibangkitkan dalam keadaan iman dan Islam. Selalu Allah taala berikan kesehatan, kesempatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama hadir kembali di rumahnya Allah, hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah, seruan Allah, undangan Allah dengan mendirikan sholat subuh, alhamdulillah dengan berjamaah. Salawat teriring salam, salam teriring salawat, mari selalu kita sampaikan kepada panutan kita, junjungan kita, uswatun hasanah kita, habibana wa syafi'ana wa zuhrina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu menyampaikan salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sambil berusaha untuk menghidupkan kembali apa yang telah menjadi sunnah dan ajarannya. Kita mohon kepada Allah, semoga kita, keluarga kita, jamaah kita, muslimin, muslimat, besok di hari kiamat digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, kesempatan ini kita akan sampaikan satu tentang pengertian jihad, dan yang kedua tentang yaitu pengertian mati syahid. Sebagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dilihat di layar kaca televisi itu, jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala, ada perang. Kemudian mati syahid. Kita doakan yang meninggal semoga mati syahid, yang ditinggal diberikan kesabaran. Jamaah sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, kita coba pada kesempatan ini kita sampaikan tentang pengertian jihad. Jamaah sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala dalam kajian fikih ya. Dalam kajian fikih, jamaah sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, ada beberapa fase, ada beberapa hal sebelum yaitu menuju ke yang namanya jihad fisabilillah. Jamaah sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, ketika semua orang Islam itu sudah mengamalkan agamanya, nanti menjelang hari kiamat itu orang Islam akan mengamalkan agamanya semuanya. Ketika orang Islam itu sudah mengamalkan yaitu agamanya, maka objek dakwah ya, objek dakwah, tujuan dakwah itu kepada orang kafir. Di absen dulu bu. Ya, jamaah sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang Islam sudah mengamalkan Islamnya, maka tujuan dakwah mengajak itu kepada orang kafir. Nah, sekarang ini orang Islamnya belum mengamalkan Islam. Makanya sekarang ini objek dakwahnya itu belum ditujukan kepada orang kafir, sama-sama mengingatkan kepada orang Islam. Itu fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling ingat mengingatkan, karena ingat mengingatkan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Jamaah sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, sekali lagi ketika orang Islam semuanya sudah mengamalkan Islamnya sebagaimana pada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, itu orang Islam mengamalkan Islamnya. Makanya tujuan dakwah, objek dakwahnya itu kepada orang kafir. Ketika orang Islam belum mengamalkan Islamnya, maka
sementara objek dakwahnya saling mengingatkan kepada sesama orang Islam supaya mengamalkan agamanya. Nah, ini yang pertama. Sahabat sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika semua orang Islam sudah mengamalkan Islamnya, objek dakwah maka kepada orang kafir. Ketika orang Islam mengajak kepada orang kafir, mengajak dalam bahasa fikihnya itu namanya dakwah. Ketika mengajak ataupun dakwah kepada orang kafir untuk masuk Islam, mereka terima Islam, berarti mendapat petunjuk dan hidayah. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, ketika mereka diajak, didakwai, diajak untuk masuk Islam, mereka mau masuk Islam, terima Islam, berarti dapat petunjuk dan hidayah. Akan tetapi ketika mereka tidak mau menerima Islam, yang kedua itu adalah jizyah. Jadi dalam kajian fikih, jizyah itu membayar pajak, bayar upeti, itu yang wajib adalah orang kafir yang tunduk pada peraturan Islam. Itu jizyah. Nah, sekarang kita bayar pajak, kewajiban sebagai warga negara ya Indonesia untuk yaitu apa? Pembangunan. Nah, itu pajak nasional kita. Tapi kalau pajak secara fikih itu adalah dibebankan kepada orang-orang kafir yang tidak mau menerima Islam, tetapi mereka berdamai dengan orang Islam dengan membayar pajak, jizyah ataupun upeti. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika mereka itu tidak taat patuh pada peraturan Islam dengan membayar pajak ataupun upeti, maka yang ketiga yaitu namanya jihad, perang. Dan sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala dalam fikih yaitu apa? Islam tidak boleh menyerang duluan, tetapi Islam yaitu apa? Diserang baru membalas, yaitu apa? Menyerang. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekali lagi para alim ulama fikih menjelaskan bahwasanya satu jihad itu dengan pedang. Jihad dengan itu orang kafir, dan yang kedua yaitu apa? Jihad melawan hawa nafsu. Jadi sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan sahabat ketika pulang dari perang Badar, di tengah perjalanan Rasulullah istirahat. Rasulullah sampaikan, rojakna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai sahabatku, baru saja kita pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Sahabat kaget, perang Badar yang begitu dahsyat, Rasulullah sampaikan itu jihad kecil. Iya, itu jihad kecil. Ya Rasul, apakah ada jihad yang lebih besar daripada itu? Rasulullah menjawab, ada, sambil menunjuk yaitu apa? Dada kirinya, yaitu jihadun nafsi. Jihadun nafsi, jihadun nafsi, jihad perang melawan hawa nafsu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diajak tidak mau, membayar pajak tidak mau, maka yang ketiga baru jihad dengan perang, dengan pedang, dengan tombak. Orang Islam dilarang untuk menyerang duluan, tapi orang Islam menunggu diserang. Kalau diserang baru balik menyerang. Lah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama fikih menjelaskan satu pengertian jihad, jihad dengan pedang, jihad dengan perang, dan yang kedua yaitu apa? Jihad melawan hawa nafsu. Dan ini hakikatnya jihad. Kalau jihad dengan orang kafir sebulan 2 bulan selesai, tapi kalau jihad melawan hawa nafsu sampai mati. Makanya para alim ulama menjelaskan hakikatul jihad, jihadun nafsi. Hakikatnya perang itu adalah perang melawan hawa nafsu. Musuhnya betul nyata. Inna syaitona lakum aduwwum mubin. Bahwasanya setan bagi kalian itu adalah musuh yang nyata. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi ya, pengertian jihad yang pertama itu adalah perang, yaitu apa? Melawan orang kafir. Kemudian yang kedua, perang melawan hawa nafsu. Kemudian jamaah sekalian yang akan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga para alim ulama
fikih menjelaskan ya semua upaya untuk menegakkan li'ila kalimatillah, menegakkan agama Islam itu namanya jihad. Ya, jadi semua pekerjaan, ya semua perbuatan untuk menegakkan agama Allah. Dan sekalian subhanahu wa ta'ala, seorang khatib berkhutbah, jihad. Seorang muadzin mengumandangkan azan, jihad. Penjaga masjid, jihad. Marbot masjid, jihad. Ya, ngajar ngaji, jihad. Penjaga bersih-bersih masjid, jihad. Menjaga ketentraman, keamanan, jihad. Bahkan bapak-bapak bekerja untuk mencari nafkah juga jihad. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada pagi hari ini kita keluar dari rumah menuju masjid untuk menuntut ilmu agama juga jihad. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man kharaja li talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk belajar ilmu agamanya Allah, fahuwa fi sabilillah, maka dihitung fi sabilillah, yaitu jihad. Hatta yarji'a, sehingga dia itu pulang. Dan sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga, pengertian jihad itu adalah luas. Tidak hanya melawan dengan orang kafir, dengan pedang, dengan perang, tetapi semua upaya untuk menegakkan agama Allah, semua pekerjaan perbuatan untuk menegakkan agama Allah, itu namanya jihad. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, jihad itu luas pengertiannya, tidak hanya perang melawan orang kafir, tapi melawan hawa nafsu pun juga jihad. Kemudian semua perbuatan, semua ucapan, perbuatan, tingkah laku ya untuk menegakkan agama Allah, mengamalkan agama Allah, itu juga namanya jihad. Nah, sekarang yang kedua, dan sekalian dilakukan subhanahu wa ta'ala, orang yang meninggal dunia di medan pertempuran. Sebagaimana kita lihat di layar kaca televisi itu, sampai hari ini, berita tadi malam saya mendengar ya syuhada, orang-orang yang meninggal dunia di Palestina itu sudah sampai tembus 7.000. Ya, sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berita tadi malam itu. Nah, sekalian dilakukan Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang meninggal dunia dengan jihad perang, pedang, ya melawan orang kafir, itu digolongkan mati syahid dunia akhirat. Sekalian dilakukan subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang meninggal dunia di medan pertempuran, seperti kalau zaman Nabi dulu itu adalah meninggal dunia ketika perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar, dan lain-lainnya. Sekalian subhanahu wa ta'ala, dari berangkat jatuh dari kendaraan, meninggal dunia, syahid. Kemudian di medan pertempuran kena senjata musuh atau senjata sendiri atau senjata temannya, meninggal dunia, syahid. Selesai peperangan pulang, tapi belum sampai rumah, masih di perjalanan, meninggal dunia, dikatakan mati syahid. Nah, sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, dalam kajian fikih, orang-orang yang seperti ini dinamakan syahid dunia, syahid akhirat. Pengertian syahid dunia dan syahid akhirat, syahid itu mati dipersaksikan oleh Allah, disaksikan oleh Allah dalam pengurusan jenazahnya. Dalam kajian fikih, orang-orang yang meninggal dunia yaitu di medan pertempuran, baik berangkat, sedang bertempur, ataupun pulang sebelum sampai rumah, meninggal dunia digolongkan orang-orang yang mati syahid. Matinya disaksikan oleh Allah, pengurusan jenazahnya tidak dimandikan, tidak dikafankan, disucikan dan dikubur, disolatkan, dikubur. Sekalian subhanahu wa ta'ala, kalau berita di televisi itu kurang jelas, tapi kalau yang beredar di HP, wah itu lebih jelas. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara kita muslimin muslimat ya, yang mewakili kita, karena kita kalau ke sana nggak bisa. Yang mewakili kita yaitu apa? Perang di jalan Allah dengan pedang, dengan senjata. Ya, ini adalah diwakili saudara-saudara kita muslimin muslimat yang ada di Gaza sana itu. Nah, sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara kita yang kena senjata musuh ataupun tertimpa, yaitu rumahnya dibom, akhirnya roboh. Sekalian subhanahu wa ta'ala,
ngungsi di rumah sakitnya dibom. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala syahid, meninggal dunia. Nah, orang-orang yang seperti inilah dalam kajian fikih yaitu apa? Syahid dunia akhirat, syahid yang matinya disaksikan oleh Allah. Makanya orang-orang yang seperti ini syahid dunia akhirat, ya, itu pengurusan jenazahnya satu, tidak dimandikan. Baju yang melekat, ya, baju yang melekat kita lihat di HP itu. Sekalian Subhanahu wa taala ada bapaknya meninggal, anak kecilnya meninggal. Nah, itu dijejerkan meninggalnya itu, ya Allah. Sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikubur dengan baju yang melekat itu. Jadi satu, tidak dimandikan. Kenapa? Supaya baju yang melekat di badannya itu menjadi saksi besok di hari kiamat. Bahwasanya dia betul meninggal dunia, yaitu apa? Karena Allah menegakkan agama Allah. Ini yang pertama, la yuksalu, tidak dimandikan. Yang kedua, wala yukfanu, tidak dikafankan. Kita lihat di televisi itu, di HP itu, ya, saudara-saudara kita muslimin muslimat yang di Palestina yang syahid itu tidak dikafankan. Baju yang melekat itu tujuannya apa? Supaya menjadi saksi. Tidak dimandikan, tujuannya apa? Supaya darah yang menempel menjadi saksi. Baju yang menempel, Allah Subhanahu wa taala, supaya besok di akhirat menjadi saksi, tidak dikafankan. Nah, jawab sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, disolatkan ataupun tidak. Mazhab Imam Syafi'i berpendapat tetap disolatkan. Berarti diwudukan ataupun ditayamumkan kemudian disolatkan. Mazhab Imam Syafi'i berpendapat orang-orang yang meninggal dunia di medan pertempuran tetap yaitu apa? Disolatkan. Sebagaimana kewajiban kita orang yang hidup kepada yang meninggal dunia ada 4. 1, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan yang keempat yaitu apa? Menguburkan. Mazhab Imam Syafi'i berpendapat yaitu apa? Tetap disolatkan. Ketika disolatkan berarti diwudukan, dan kalau tidak mungkin untuk diwudukan yaitu apa? Ditayamumkan, kemudian yaitu apa? Disolatkan. Mazhab yang lain seperti mazhab Imam Hanafi tidak. Karena semuanya semoga menjadi saksi, maka tidak dimandikan, tidak dikafankan, hanya diwudukan atau ditayamumkan, ya, tidak disolatkan tapi dikubur. Dan sekalian Allah Subhanahu wa taala kuburnya sama sebagaimana yaitu apa? Biasanya. Nah, ini jauh sekalian Allah Subhanahu wa taala dalam kajian fikihnya, mazhab Imam Syafi'i berpendapat tetap diwudukan, disucikan, ya, kemudian disolatkan. Solatnya sama sebagaimana yaitu apa? Kita solat jenazah yaitu apa? 4 takbir. Jamaah sekalian dilakukan Subhanahu wa taala fardu kifayah. Kemudian kalau mazhab Imam Hanafi yaitu apa? Tidak dimandikan, tidak dikafankan. Jamaah sekalian dilakukan Subhanahu wa taala hanya diwudukan ataupun ditayamumkan, tidak disolatkan tapi dikubur. Nah, jauh sekalian melakukan Subhanahu wa taala, inilah pengurusan jenazah orang-orang yang meninggal dunia yaitu apa? Yang syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat itu adalah perang melawan orang-orang kafir sebagaimana saudara-saudara kita yang di Palestina sana. Jadi sekali lagi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita yang syahid, yang meninggal dunia, kita doakan semoga mereka digolongkan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Amin Allahumma amin. Kita bantu nggak bisa, ke sana nggak bisa, hanya mendoakan. Kemudian yang ditinggal semoga selalu diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya pengertian syahid akhirat. Syahid akhirat ini adalah orang-orang yang meninggal dunia di jalan Allah. Seperti tadi ngaji meninggal dunia syahid, tapi syahid akhirat. Syahid akhirat maksudnya adalah dia mendapat pahala syahid, tapi pengurusan jenazah sama sebagaimana biasa, yaitu dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikubur. Jadi sekalian melakukan Subhanahu wa taala di dalam riwayat ada beberapa orang-orang yang dikatakan syahid akhirat.
Yang pertama, meninggal dunia karena sakit kepala dan sakit perut. Para alim ulama menjelaskan bahwasanya orang yang meninggal dunia karena sakit dalam, sakit panas, sakit dalam, ya. Sekalian Subhanahu wa taala itu meninggal dunia mati syahid. Amin Allahumma. Tapi syahid akhirat. Maksudnya syahid akhirat pengurusan jandanya sama sebagaimana orang awam biasa. Sekalian Subhanahu wa taala yang istimewa tadi yang tidak dimandikan, kafankan, hanya disujudkan, disolatkan, dikubur, itu syahid dunia akhirat yang meninggal dunia di medan pertempuran. Sekarang yaitu apa yang saudara-saudara kita Palestina itu. Sekalian melakukan Subhanahu wa taala, kalau syahid akhirat ya, itu orang yang meninggal dunia dalam rangka yaitu apa? Menegakkan agama Allah. Sekalian Subhanahu wa taala berangkat ngaji, ya, berangkat ngaji. Sekalian Subhanahu wa taala kecelakaan. Bagaimana? Kecelakaan. Orang yang meninggal dunia kecelakaan ketika dia orang Islam, sekalian Subhanahu wa taala itu digolongkan orang-orang yang mati syahid, tapi syahid akhirat. Sekalian Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang menegakkan agama Allah, orang-orang yang berbuat melaksanakan yaitu apa? Upaya untuk menegakkan agama Allah, meninggal dunia digolongkan orang yang mati syahid. Sekalian melakukan Subhanahu wa taala seorang murid, seorang santri, seorang guru ya mengajar meninggal dunia, belajar meninggal dunia dikatakan mati syahid, tapi syahid akhirat. Pengurusan jandanya sama yaitu 4 perkara tadi. Kemudian orang yang sakit dalam, sakit hima, sakit butun, sakit perut, sakit dalam, sekalian Subhanahu wa taala meninggal dunia ketika dia orang Islam digolongkan orang yang mati syahid. Amin Allahumma amin. Kemudian yang berikutnya syahid, ya, digolongkan orang yang syahid akhirat yaitu apa? Kena bencana. Ya, kena bencana. Itu di TV itu ada angin puting beliung. Sekalian melakukan Subhanahu wa taala timpa pohon, timpa rumah. Gimana? Ketika dia orang Islam, maka dia digolongkan orang-orang yang mati syahid, syahid akhirat. Orang-orang yang meninggal dunia karena yaitu apa? Wabah. Ya, baru-baru ini ada wabah taun, yaitu apa? Corona. Sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian fikih hadis dijelaskan bahwasanya orang-orang yang meninggal dunia karena wabah itu juga digolongkan orang-orang yang mati syahid akhirat. Kemudian jamaah sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf bapak-bapak, ini khusus ibu-ibu. Ya, ibu-ibu sekalian Subhanahu wa taala, ya, ketika 7 hari daripada melahirkan itu ada syukuran. Sekalian melakukan Subhanahu wa taala selalu didoakan semoga ibunya sehat, bayinya sehat, bapaknya sehat, tetangganya sehat. Sekalian melakukan Subhanahu wa taala, rupanya di dalam riwayat ya ibu-ibu ya meninggal dunia karena melahirkan. Sekalian Subhanahu wa taala itu mendapat pahala syahid. Para alim ulama menjelaskan kenapa mendapat pahala syahid. Iya, karena perang itu adalah antara hidup dan mati. Ya, sekalian Subhanahu wa taala kaum muslimin muslimat berangkat perang. Itu hanya 2 pilihan. Hidup menang merdeka, kalau mati syahid. Maka orang Arab mengatakan iskariman aumut syahidan. Ini menjadi motivasi bagi kita semua. Kalau hidup menang merdeka, iskariman, kalau hidup mulia yaitu menang merdeka. Tapi kalau mati aumut syahidan, kalau mati syahid. Itulah motivasi bagi para pejuang dan pahlawan kita dulu ketika yaitu apa? Mengusir penjajah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi berperang itu antara 2, bainal hayah wal maut, antara hidup dan mati. Lah begitu juga ibu-ibu melahirkan. Itu antara 2 pilihan. Bainal hayah wal maut, antara hidup dan mati. Ya, ibunya hidup, bayinya hidup. Kalau enggak ibunya hidup, bayinya mati. Kalau enggak ibunya mati, bayinya hidup. Nah itu.
Makanya ibu melahirkan, meninggal dunia itu mendapat pahala syahid. Kenapa? Karena ada dua pilihan antara hidup dan mati. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi ini dinamakan yaitu apa? Syahid akhirat. Di akhirat akan mendapat yaitu apa? Pahala syahid. Pengurusan jenazahnya ini sama dengan yaitu apa? Yang lainnya orang awam. Baik, jadi sekalian melakukan Subhanahu wa taala dalam riwayat orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid pahalanya besok di hari kiamat, ini menjadi motivasi. Orang-orang yang mati syahid besok di hari kiamat, besok di surga itu dipersilahkan masuk ke surga dari pintu mana saja. Dalam riwayat dijelaskan bahwasanya orang-orang yang mati syahid besok di hari kiamat, mati syahid akhir dunia akhirat, mati di medan pertempuran, itu menghadap Allah. Ya Allah, kalau seperti ini nikmatnya balasannya orang yang mati syahid, ya Allah, izinkanlah saya untuk kembali ke dunia. Saya akan berperang, kemudian saya syahid. Ini orang-orang yang mati syahid besok di hari kiamat itu lapor kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia lagi. Ya, dia akan berperang, kemudian mati syahid. Setelah yaitu apa? Tahu yaitu apa pahala orang-orang yang mati syahid. Tapi hidup hanya sekali. Dan sekalian melakukan Subhanahu wa taala, kalau sudah mati nggak bisa dihidupkan kembali ke dunia. Sebagaimana orang kafir, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kafir di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menjelaskan, ya Allah, kembalikan sebentar saja saya ke dunia. Satu, saya akan beriman. Dan yang kedua, saya beramal soleh. Jadi orang-orang kafir besok di hari kiamat menyesal. Lau kunna nasma wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, kenapa dulu saya tidak terima Islam? Kenapa dulu saya tidak beriman? Kenapa saya dulu tidak beramal soleh? Kenapa saya dulu tidak mendengar? Kenapa dulu saya tidak melihat? Wah, kalau seperti ini, makuna fi ashabi sa'ir. Ketika saya dulu terima Islam, amalkan Islam, beriman, beramal saleh, maka saya tidak akan dimasukkan ke neraka yang paling panas, yaitu neraka sa'ir. Inilah penyesalan-penyesalan orang kafir yang tidak ada gunanya. Minta kepada Allah untuk yaitu apa? Dikembalikan lagi ke dunia sebentar saja. Wa inna lamuqinun, akan beriman kepada Allah, akan beramal soleh. Farsi'na lina'mal solihah. Ya Allah, kembalikan sebentar saja kami ke dunia, lina'mal solihah, kami akan beramal soleh. Tapi sekalian melakukan Subhanahu wa taala, hidup hanya sekali. Sekalian melakukan Subhanahu wa taala, ya tidak mungkin yaitu apa? Dikembalikan lagi ke dunia. Itulah penyesalan yaitu apa? Orang-orang kafir besok di hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir menjadi motivasi bagi kita semua. Seandainya kita tidak ada kesempatan untuk yaitu apa? Mendapatkan pahala jihad. Mati di medan pertempuran. Tetapi Allah Ta'ala berikan kesempatan yaitu apa? Untuk mendapatkan pahala jihad, mengamalkan, ya, berbuat, melaksanakan apa-apa segala daya upaya untuk menegakkan kalimat Allah, li'ila kalimatillah, itu dihitung yaitu apa? Jihad. Dan ketika meninggal dunia, insya Allah digolongkan orang yang mati syahid akhirat. Amin Allahumma amin. Jadi sekali lagi, kita tidak diberikan kesempatan sebagaimana para sahabat yang mati di medan pertempuran. Kita tidak diberikan kesempatan sebagaimana saudara-saudara kita yang di Palestina. Tapi Allah Ta'ala berikan kesempatan kita, yaitu apa? Untuk mengupayakan semua daya upaya, semua perbuatan, ya, semua pekerjaan untuk menegakkan kalimat Allah, itu semuanya jihad. Jadi sekali lagi, jihad ini pengertiannya adalah luas.
Tidak hanya menghadapi orang kafir saja, tetapi melawan hawa nafsu dan melaksanakan semua pekerjaan, semua perbuatan untuk, yaitu apa? Li'ila kalimatillah, itu dinamakan jihad. Semoga kita digolongkan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian, akan subhanahu wa ta'ala, materi ini yang dapat kami sampaikan, satu tentang pengertian jihad, dan yang kedua yaitu tentang mati syahid. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan untuk mengamalkan, menyampaikan, dan semoga kita diberikan istiqomah. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah tafakuddin yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala. Bagian yang kedua adalah diskusi, dialog. Mungkin ada yang mau ditambah, ada yang mau disampaikan, yang masih berkenaan dengan materi, di luar materi, yang masih berkisar ibadah, muamalah, muasyarah, untuk mengambil sunnah dan barokahnya sebagaimana Rasulullah setiap memulai sesuatu. Nah, ini diawali dari sebelah kanan. Silahkan Pak Haji dipandu, diawali dari sebelah kanan. Baik, terima kasih Pak Ustadz yang telah menyampaikan materi tentang jihad, dan memang kebetulan saat ini saudara kita di Palestina lagi berjuang melawan penjajah Zionis Israel. Mungkin kita selalu menyaksikan di televisi maupun di HP. Silakan pengamatan kita akan bertanyakan, ini waktu cukup banyak, masih panjang waktu kita. Sekarang pukul 5:30, jadi ada waktu 1 jam lagi untuk kita tanya jawab.